Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini kelompok kita tuh bakal ngobrolin ke pengelompokan sosial ya. Jadi itu kita ngebahas soal circle-circle yang ada di sekolah gini, ada dampak baik sama buruknya gitu loh. Terus juga judul dari ngobrol santai kita ini nongkrong bareng ngomongin nongkrong bareng ngobrolin tentang sosial. Iya, nongkrong bareng ngobrolin Pokoknya tentang tentang sosial. Pokoknya tentang sosial kayak ya. gitu. Betul. Di sini ada jadi jangan lupa ditonton ya. Dah. Running away is easy. It's the Lu pada pernah gak sih ngerasa kayak di sekolah tuh banyak banget kelompok-kelompok tertentu yang eksklusif banget kayak gitu? Oh, maksud lu tuh kayak geng-geng gitu kan, yang isinya tuh orang-orang hits doang. Nah, Yang iya, susah banget benar. buat dideketin. Wah, ini sih fix. Lu pasti habis baca tugas sosio ya, Nau? Ya lumayan sih, tapi emang kepikiran juga. Kita tuh tanpa sadar udah kejebak yang namanya pengelompokan sosial. Gue juga kadang sering lihat sih orang-orang yang gak masuk grup populer malah kayak dijauhin gitu. Bener banget, apalagi kalau lu tadi yang langsung dicap cupu deh. Padahal mah kenyataannya juga belum tentu kayak gitu. Iya, kadang tuh yang kelihatannya biasa aja ternyata malah punya banyak bakat nggak sih? Tapi karena dia bukan dari circle tertentu jadinya kayak nggak kelihatan. Nah bener tuh, itu yang bahaya. Jadi orang tuh gampang ngejudge gitu. Padahal pengelompokan sosial kayak gitu bisa nyebabin masalah sosial juga. Bener, bahkan bisa bikin orang ngerasa kayak minder gitu gak sih? Terus malah jadi narik diri dari lingkungan. Sumpah iya, gue juga pernah dengar cerita katanya tuh teman seangkatan kita pernah dikucilin gitu gara-gara tuh HP-nya nggak mahal. Padahal orangnya tuh baik banget sama pinter banget orangnya. Ya elah, emang zaman sekarang masih ada ya yang kayak gitu? Miris banget nggak sih? Iya, nggak jelas. Nah makanya kenapa itu kita harus lebih sadar. Jangan sampai kita nilai orang cuma dari penampilan. Tapi harus lebih terbuka juga gak sih? Kadang ngobrol sama orang yang beda background itu malah seru dan ngebuka pikiran. Sumpah bener juga. Gue pernah tuh ngobrol sama anak yang katanya nggak gaul. Ternyata dia jago banget ngoding sama main game. Akhirnya gue malah mintain tolong buat kerjain tugas TIK gue. Terus juga gue ajak main game bareng sih. Nah, bagus tuh. Tapi yang bagian minta tugas kurang ajar juga ya. Sorry deh. Tapi bagus sih, jadi jangan gampang banget nempel label ke orang. Setuju, kayak pengelompokan sosial tuh kayak sering bikin stereotip yang nggak benar. Harusnya kita keluar dari mindset kayak gitu. Kadang malah kelompok-kelompok itu bikin jarak. Harusnya kan kita satu sekolah bisa saling support, bukan saingan atau ngerendahin gak sih? Jujur iya, harusnya tuh lingkungan sekolah jadi tempat yang nyaman buat semua orang, bukan cuma buat mereka yang dianggap keren. Tapi siapa tahu dari obrolan kita ini kita bisa mulai jadi contoh kecil buat ngubah itu semua. Bener tuh, kita harus mulai dari diri kita aja dulu sendiri. Dari hal kecil sih, misalnya mulai nyapa teman atau biasanya sendirian, atau ngajak gabung anak yang jarang ngobrol. Iya lagi, karena semua orang tuh kan nggak pasti punya potensi, cuma kadang nggak dikasih kesempatan aja. By the way, seru juga ya bahas kayak ginian. Kayak nggak nyangka gue bisa sebijak ini ngomongin beginian. Iya, lu doang kali. Lu doang, kita kali. Kadang ngobrol santai kayak gini tuh bermanfaat juga gak sih? Benar. Next time kita bahas topik lain lagi yuk. Tapi kata gue sih sekarang kita makan dulu, lapar banget nih gue. Kacau banget dah, bahasannya udah serius gini. Lanjut makan dulu lah, tapi serius, seru banget sih. Siap, kapan-kapan kita bahas pengelompokan sosial versi mantan gimana? Iya, itu mah Ya, bisaan banget.
Lu pada kemarin tuh dengar gak sih pas guru IPS lagi ngejelasin tentang ketimpangan sosial? Jujur gue tuh masih agak bingung, itu tuh maksudnya gimana ya? Oh, kalau itu mah gue ingat ketimpangan sosial tuh kayak perbedaan yang kelewat jauh di masyarakat gitu. Contohnya kayak ada nih orang yang kaya banget, terus dia tuh kayak punya mobil banyak, jalan-jalan mulu, terus buat makan tuh gampang. Dan ada juga orang yang buat makan sehari sekali tuh susah banget. Bener-bener. Tapi nggak cuma soal duit, pendidikan juga. Ada anak kota yang sekolahnya bagus, ada lab, ada komputer, sedangkan yang di desa tuh sekolahnya aja udah kayak mau hancur, kursinya pada reot. Terus bahkan ada juga yang nggak bisa sekolah karena jaraknya terlalu jauh. Iya, sumpah gue pernah lihat berita sih, ada anak di kecil gitu di daerahnya kayak pelosok yang harus jalan kaki 2 jam tiap hari cuma buat sampai sekolah gitu. Itu juga bentuk ketimpangan gak sih? Oh, jadi tuh bentuknya ada banyak ya, ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan gender juga bisa. Iya, jadi tuh kayak ketimpangan gender tuh kayak cewek nih, kadang tuh dipandang sebelah mata doang, padahal skillnya tuh sama kayak cowok, tapi tetap aja nggak dikasih kesempatan. Bener. Kayak contohnya aja di dunia kerja gimana. Banyak perusahaan yang lebih milih cowok, padahal cewek juga bisa lebih kompeten. Iya, kayak kompeten gitu gak sih? Iya, benar-benar. Terus juga penyebab macem-macem juga sih. Ada daerah yang punya sumber daya alam yang banyak, jadi maju. Ada juga daerah yang sumber dayanya dikit, jadi kayak tertinggal gitu. Iya, gue tuh juga pernah lihat pas lagi mudik, kota tuh rame banget, tapi jalannya mulus. Begitu masuk desa, jalannya rusak. Terus juga lampunya aja tuh jarang. Itu kan juga masuk ketimpangan kan? Masuk. Nah iya bener tuh, kayak dan pembangunannya juga sering lebih fokus di kota, jadi desa tuh ya pasti ketinggalan lah ya. Belum lagi soal kualitas SDM. Orang yang sekolah tinggi gampang cari kerja bagus, sedangkan yang putus sekolah aja buat nyari kerja susah, malah jadi pengangguran sekarang. Iya, banyak banget yang putus sekolah buat jadi pengangguran gitu. Nah, makanya ketimpangan tuh makin kelihatan gitu. Yang ke atas makin naik, yang ke bawah malah makin ke bawah. Terus kalau udah kayak gitu dampaknya apa dong? Ya, dampaknya jelas lah, bikin jurang makin lebar, kayak kemiskinan makin parah, terus kecemburuan sosial muncul, dan juga orang bisa iri aja lihat tetangganya lebih sajata. Benar. Iya, bahkan bisa bikin konflik. Orang jadi gampang emosian gak sih? Terus juga ada yang sampai frustasi malah milih jalan pintas kayak maling atau begal. Iya lagi. Ada juga yang masih kecil jadi maling. Tapi sisi positifnya tuh kayak dikit banget gak sih? Ada orang yang jadi makin semangat kerja keras biar bisa ngubah nasib. Cuma nggak semua orang gak sih mikirnya kayak gitu. Iya juga ya, berarti lebih banyak negatifnya dong. Jadi menurut lu pada cara ngatasinya tuh gimana? Kalau menurut gue sih ya, kayak pembangunan tuh harus merata, jangan cuma di kota doang yang dibagusin, tapi desa tuh juga diperhatiin gitu loh. Terus kayak listrik juga harus stabil, sama kayak fasilitas umum, kayak kan kalau buat ada jembatan yang rusak kayak kasian banget tuh, kan harus dibenerin. Benar. Tapi pendidikan juga sih, pemerintah harus bikin program beasiswa nggak sih buat anak-anak yang kurang mampu. Jangan sampai ada yang nggak sekolah cuman karena nggak punya duit. Benar, cuma dari semua itu kesehatan juga penting gak sih? Kayak harus ada puskesmas atau rumah sakit kecil gitu di tiap daerah, biar orang tuh gampang kalau lagi mau berobat. Jadi orang-orang tuh nggak harus jalan berjam-jam dulu baru bisa berobat. Dan jangan lupa juga nggak sih, masyarakat juga harus diberdayain, kayak kasih modal untuk UMKM, terus ada pelatihan kerja, terus juga biar orang tuh bisa jadi mandiri, bukan cuma ngandelin bantuan sekali dong. Bener banget sih. Jadi kalau masyarakat mandiri, ekonomi juga bisa naik kan. Iya. Dan juga jurang ketimpangan bisa makin mengecil. Setuju, intinya ketimpangan sosial tuh masalah berat, tapi masih bisa diatasin sih kalau semua pihak mau kerjasama. Benar juga. Terus kalau berhasil juga baru deh bener-bener terciptanya keadilan sosial buat semua.
Itu kan cita-cita negara juga. Iya benar banget, sesuai banget sama sila kelima kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma tulisan doang tapi harus diwujudin nyata. Ih, kita ngobrol di depan kelas nih kayak malah kayak diskusi IPS beneran ya? Iya lagi. Nggak apa-apa sih, jadi nanti kalau guru nanya kita udah siap. Benar. Ngomong-ngomong gurunya udah mau jalan ke kelas tuh. Waduh, siap-siap yuk, jangan sampai kita dikira lagi ngerumpi doang. Iya, santai aja. Pas nanti kalau ditanya kita bilang aja lagi diskusi perkembangan sosial. Benar juga.